Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba hadza tawiki iku ar-riba nerangke masalah riba. Menjelaskan masalah riba. Nah, riba itu artinya tambah, transaksi yang ada unsur tambahan di situ. Arafta ngerti sapa sira makna riba ing maknane riba. Bidarsin dalam pelajaran al-madhi kang wis liwat. Kauna kalan iku ing dalem kene bab riba anwa'un utawi pira-pira macam ukhra kang liya minar riba saing riba. Ini akan menjelaskan tentang bentuk atau macam-macam riba. Riba itu tambahan dari sebuah transaksi. Nah, tambahan itu ya tidak selalu riba, misalnya keuntungan jual beli tidak masalah, tapi ini nanti ada ketentuan tersendiri terkait dengan riba. Nah, tukar menukar yang ada aturan mainnya dengan masalah transaksi yang betul dan tidak menimbulkan riba. Nah, riba ini ya terkait dengan makanan pokok dan uang, ya. Ya karena kenapa makanan pokok dan uang, emas perak kalau dulu ya, emas perak sebagai alat tukar, itu nilainya kan tidak selalu sama, tidak stabil, bisa naik turun fluktuatif. Nah, makanan harga beras misalnya, itu ya tidak selalu stabil, sekilo 10.000 kan tidak mesti, bisa naik bisa turun. Makanya riba ya mencakup hal-hal itu saja. Cuma nanti dikembangkan, makanan pokok ya apa saja, ya kan? Wa ya halu tawi anwa'un ukhra. Iku ribal fadli riba fadl. Ya, riba fadl yang pertama. Apa itu? Wa huwa halu tawi ribal fadl iku al bai'u transaksi atau jual beli ma'aziyadatil iwadwaini sartane nambahi dagangan loro. Alal akhori ngatasi liyane. Jadi tukar menukar antara dua barang, dua benda, tapi nanti diberi kelebihan salah satunya, ya. Misalnya si A punya beras bagus, harganya misalnya 10.000, mau ditukar dengan beras yang misalnya jelek, seharga per kilonya 5.000. Ini kan sama-sama beras, beras 1 kilo bagus ditukar dengan 2 kilo beras jelek. Sing jelek misalnya mau dibuat pakan ternak atau apa, yang bagus mau dimakan. Ini kan tidak imbang toh. 1 kilo sama-sama beras, tapi ditukar dengan beras 2 kilo, ini tidak boleh. Ada kelebihan. Nah, sekilo ya ditukar sekilo. Ya terus solusinya piye? Mislu, contohnya nanti ada solusinya. Mislu ayabi'a, mislu antabi'a, seumpama ento adol sapa sira
rupiatan ing sak rupiah wahidatan kang siji pi rupiatin dituku kelawan rupiah sak rupiah warubu'u rupiatin lan seperempat rupiah. Jadi ini mau misalnya ada tukar menukar sama-sama jenisnya, tapi yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo, atau tukar menukar uang sama 1.000 ditukar 2.000 misalnya, kan banyak namanya bodoh itu. Apakah itu termasuk riba? Nah ini turut ke. Nah solusinya misalnya loh, yang punya beras 1 kilo memang butuh beras jelek untuk makanan ternak misalnya. Yang punya 2 kilo karena berasnya jelek pingin makan beras yang bagus, maka kudu dibuat standar harga dulu. Solusinya, oh yang 1 kilo harganya berapa? 10.000, beli 10.000. Ya ini 2 kilo berapa? Per kilonya 5.000, berarti 10.000. Nah baru itu sah, bukan tukar menukar barang, tapi menjadi jual beli transaksi. Ya kan ketemu nominalnya sama-sama 10.000. Yang satu dapat sekilo, yang satu dapat 2 kilo, tidak masalah kalau begitu. Tapi kalau langsung ditukar, sekilo ditukar 2 kilo atau 1,5 kilo, tidak boleh, karena ada unsur kelebihan, itu yang tidak boleh, teman. Namanya riba fadl, ya. Jadi transaksi tukar menukar dengan jenis yang sama, barangnya sama, dengan ada unsur kelebihan, itu dilarang. Namanya riba fadl. Beras dengan beras, jagung dengan jagung, kalau mau ditukar ya sama, sekilo dengan sekilo, sama-sama jenisnya. Jagung sekilo mau ditukar jagung 2 kilo, ya mbah apik mbah elek itu ndak boleh. Ya caranya ya mau distandarkan harganya dulu, dibeli. Nah itu menjadi boleh. Berarti merekayasa hukum. Yo namanya fikih itu yo harus pandai mengkilah hukum, mencari solusi. Ya. Yang kedua, ribal yad. Nah, ini riba yad. Wa huwa halu tawi ribal yad iku al-bai'u transaksi ma'a ta'khiri qabdil iwadhaini, sartane ngakhirke nyerahke bondo. Dua barang kena ya, 2 dagangan. Au qabli ahadihima, untuk nyerahke salah sijine iwadhain. Jadi apa maksudnya itu? Transaksi tukar menukar barang itu harus diserahkan seketika, ya, khulul. Kemudian serah terimanya, ya, itu harus tidak boleh ditunda-tunda. Serah terima, misalnya beras kilo dengan beras kilo, ya ditukar langsung ditukar. Kalau salah satunya ditunda, sekarang 1 kilo nyoh berasnya, ya. Tapi ini misalnya yang satu nanti diambil setelah 5 hari. Kenapa tidak boleh harus diserah terimakan langsung?
Karena harga makanan pokok itu fluktuatif, harganya berubah-ubah untuk menghindari kerugian. Kalau belinya sekarang ya diserahkan. Soal nanti misalnya ben ngono sik, lah iku titip ora masalah. Yang jelas barangnya sudah diserahkan. Iki uangnya, iki dagangane misalnya. Ya iku terus yang satu bilang wes ini berasnya biar di sini dulu ditinggal, nanti tak ambil 5 hari lagi. Ya iku yang jelas sihotnya serah terimanya itu akarnya sudah sah. Nah berarti iku jenenge titip. Nah terus sekarang kalau beli online, gue beli online kan, wah iku yo angel meneh. Kamu beli, lihat barangnya, ora-ora asline, hanya sampelnya, kemudian uang sudah kamu serahkan, barangnya belum, baru dikirim. Nah, iku sebenarnya juga ndak bisa, tapi iku masuk akad salam. Apa iku? Akad pesen. Aku pesen baju ukuran XL 10, warnanya ini, bentuknya begini, kerahnya begini, sifat-sifatnya jelas. Makanya orang jual lewat online itu harus deskripsinya, penjelasan barang yang dijual itu juga harus jelas. Ya, itu seperti disamakan, dikiaskan dengan akad salam. Akad salam apa? Akad pesen barang sih. Akad salam boleh. Yang ketiga, riba nasai. Riba nasa wa huwa hale utawi riba nasa iku al bai'u transaksi li ajalin krana arahe tempo. Di tempo. Nanti ada penjelasannya di perai gini-gini ya. Nah, riba nasa itu transaksi ribawi karena adanya tempo. Misalnya kamu menjual emas 10 gram dengan harga 10 juta. Barangnya sudah kamu serahkan, tapi harganya, uangnya 10 juta itu kamu serahkan nanti misalnya sebulan kemudian, ya. Ternyata nanti bulan depan emas itu mengalami kenaikan harga menjadi misalnya juta misalnya, ya. Nah, karena harga naik akhirnya kamu minta harganya tidak 10 juta emas 10 gram ini, tapi 12 juta. Nah, karena adanya tempo waktu ini, jatuh tempo, misalnya belum bisa membayar sehingga ada kenaikan harga, kemudian diminta harganya naik. Nah, itu namanya riba nasai. Ada unsur tambahan, koyo-koyo malah utang, menghutangi. Seolah orang yang membeli tadi meminjam karena uangnya belum diserahkan, tapi nanti dimintai tambah harganya, ya. Iya salah, maka tidak boleh. Maka menyerahkannya harus seketika umum. Wa innama yahrumu, lan tapi ini haram oba riba al-madkuru kang disebut Fida bin dalam emas, wa fi dzatin lan perak. Emas perak sama. Karubiatin seperti rupiah, warialin lan rial, uang mata uang, disamakan dengan emas perak. Wa fi tu'ami lan dalam makanan. Kaurzin kaya beras, waduratin lan jagung.
Wa amma fi ghairi dzalika anapun ing dalem liyane mengkono-mengkono rupiah atau zahab fiddah rupiah to'am mau iku fala monggo ora yahrumu. Jadi yang masuk kategori transaksi unsur ribawi, harta ribawi itu adalah emas perak dan makanan pokok. Lah itu bentuknya emas perak itu apa? Misalnya uang, karena dulu emas itu dianggap sebagai alat tukar. Nah sekarang fulus, duit, uang, nah itu dimasukkan juga sebagai alat transaksi. Kemudian makanan pokok, beras, jagung, gandum, macam-macam. Maka biar tidak terjadi unsur riba, transaksi-transaksi itu harus memenuhi unsur-unsur akad jual beli yang sah. Gitu. Apa harus ketika tukar menukar harus ada patokan harganya. Tidak ada unsur dilebihkan. Misalnya barang dengan barang, gitu, harus sama dalam bentuk nilainya, harganya. Yang kedua, harus diserah terimakan seketika. Ya. Yang ketiga, tidak boleh adanya tempo sehingga merubah harga barang dagangan tersebut. Yangil. Itu tuh harus banyak belajar lagi tentang riba, tentang ekonomi, tentang transaksi-transaksi yang termasuk emas perak itu apa? Uang. Lah uang apa? Uang logam, uang kertas, uang fisik. Nah sekarang ada uang virtual. Itu ada kripto, ada bitcoin. Itu sama-sama alat tukar. Nah itu berarti juga masuk kategori ini. Makanan pokok itu macam-macam, bukan hanya beras, gandum, bisa sagu di wilayah-wilayah tertentu, gitu, jagung atau makanan-makanan yang lain. Maka ini harus terus dipelajari, harus dikembangkan unsur-unsur makanan atau harta pokok yang dibuat sebagai barang dagangan. Harapan apa? Biar tidak terkena unsur ribawi gitu loh. Riba iki tambahan secara lafziyah. Iku maknanya iso tekan ngendi-ngendi. Bunga bank bagaimana gitu. Terus hutang dengan nambahi karena nominal uang nilainya yang sekarang dengan berapa tahun yang akan datang tentunya juga berubah. Ketika tambahan itu disyaratkan bagaimana? Kalau tidak disyaratkan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya disyaratkan kamu utang 10 juta sekarang, kamu nanti mau lunasi 5 tahun yang akan datang, tapi bukan 10 juta tapi menjadi 12 juta, boleh enggak? Gitu. Uangnya tambah tapi nilainya mungkin sama. Nominalnya berubah dari 10 menjadi 12 misalnya. Tapi nilainya sama. Nilai uang 10 sekarang mungkin 5 tahun yang akan datang sama nilainya dengan 12 juta. Lah bagaimana bentuk transaksi hutang piutang seperti itu? Itu makanya perlu belajar lebih banyak lagi ya. Wallahu a'lam bishawab.